Reuni teman lama. Saat ini, di bawah kepemimpinan pria tua itu, tim penegak hukum berjalan ke gedung Sky. Security dan penjaga yang berpatroli di gedung Sky menyadari ada orang yang mendekat dengan agresif. Ketika hendak menghadang, setelah melihat nama Tek itu, ekspresi mereka tiba-tiba berubah, lalu berdiri di kedua sisi jalan dengan patuh dan menyambut dengan sopan. Bahkan Paman Ding bergegas turun setelah diberitahu oleh sekretaris, lalu berdiri dengan hormat di depan pintu gedung Sky. Pria tua itu berjalan ke hadapan Paman Ding, berkata dengan tegas, "Pelindung generasi ke-6 keluarga Chu, Ding Don dengarkan perintah." Ding Don siap menerima perintah. Paman Ding melangkah maju, wajahnya bersinar gembira dan berkata dengan suara gemetar, "Pelindung cucu ke-12 keluarga Chu. Karena Desta sukses, keluarga Chu secara khusus menghadiahkan nama Tek Misterius, yang artinya generasi mendatang dapat bekerja di perusahaan inti keluarga Chu, dan menjamin kemuliaan dan kekayaan mereka seumur hidup." Pemimpin tim penegak hukum berkata sekata demi sekata dengan keras dan tegas. Ketika Paman Ding yang mendengar hadiah ini, dia hampir tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri, dan matanya langsung memerah. Tidak salah, meskipun Paman Ding adalah kepala pelayan pribadi Desta, sepanjang hidupnya melakukan yang terbaik untuk keluarga Chu, tapi dia juga memiliki keluarga dan cucu sendiri. Hanya saja biasanya tidak terlalu berhubungan, karena dia selalu ingat identitasnya dan bekerja di keluarga Chu. Hari ini, karena perlindungannya kepada Desta, dia langsung mendapatkan nama Tek Misterius dari kata surga bumi misterius dan emas, yang setara dengan pahala kelas 3 yang sering disebutkan orang-orang. Apa artinya pahala kelas 3 di keluarga Chu? Itu artinya generasi Paman Ding dapat menikmati kemuliaan dan kekayaan yang tiada habisnya. Dan generasi berikutnya dapat langsung memasuki perusahaan inti keluarga Chu. Ini bukan hanya tentang mengkhawatirkan pangan dan sandang, tapi sepenuhnya mengubah nasib seluruh keluarga. Atau mungkin ke depannya, Paman Ding dapat mengajukan permohonan mengundurkan diri sebagai pelindung, membawa keluarganya menjauh dari keluarga Chu, dan membangun keluarga Ding sendiri. Karena nama Tek Misterius, keluarga Chu akan melindungi keluarga Ding secara diam-diam sampai keluarga Ding tumbuh menjadi keluarga teratas di daerah mereka. Ini menunjukkan betapa mengerikan arti dari nama Tek ini. Setelah selesai mengumumkan ini, pria tua dari tim penegak hukum mengambil kotak dari asisten di belakangnya dan menyerahkannya kepada Paman Ding. Paman Ding mengambil kotak brokat itu dengan penuh semangat dan memandanginya seolah-olah tidak percaya. Lalu dengan hati-hati menyimpannya di saku, bahkan tidak berani melihat seperti apa nama Tek itu, betapa berharganya benda itu. Saat ini, ekspresi serius pemimpin tim penegak hukum tiba-tiba menghilang, lalu tersenyum dan berkata kepada Paman Ding, "Tuan Ding, lama tidak berjumpa, kamu semakin hebat." Paman Ding mengusap sudut matanya dan berkata sambil tersenyum, "Tidak sehebat dirimu yang sudah menjadi pemimpin penegak hukum." Begitu kata-kata ini diucapkan, mereka berdua berjalan berdampingan masuk ke gedung Sky seperti teman lama yang sudah akrab selama bertahun-tahun. Desta secara alami mendengar kedatangan tim penegak hukum. Dan kebetulan hadiahnya telah selesai dipersiapkan. Setelah mencari orang membantu membungkusnya, dia segera kembali ke kantor, melihat Paman Ding dan pemimpin penegak hukum sedang mengobrol. "Tuan muda kedua," ucap pemimpin tim penegak hukum. Desta melangkah maju, wajahnya penuh senyuman dan berkata, "Paman Gong, sudah lama tidak berjumpa, kenapa kamu lebih muda dari sebelumnya?" Begitu kata-kata ini diucapkan, Paman Gong dan Paman Ding yang mendengarnya tertawa keras. Ketika dia berada di keluarga Chu, Desta tidak hanya disukai tuan besar, tapi juga disukai oleh bawahan keluarga Chu.
Karena mulut manis Desta tidak peduli apa identitasnya, selama lebih tua darinya, dia memanggil kakak dan abang, kalau lebih tua sedikit dipanggil paman, bibi dan tante. Awalnya para pelayan dibuat ketakutan, mengira tuan muda akan menghukum mereka. Seiring berjalannya waktu, semua orang baru tahu Desta memanggil mereka seperti itu, hanya karena mengerti sopan santun, dan tidak ada niat jahat apapun. Ini perlahan-lahan membuat mereka tenang. Tapi pada saat yang sama, mereka semakin menyukai tuan muda kedua yang mengerti menghormati. Dibandingkan dengan tuan dan nona muda lainnya yang sombong dan kurang ajar dalam keluarga Chu, Desta benar-benar anak berharga di tengah tanah lumpur yang ada di keluarga Chu. Tuan muda kedua, kali ini kamu tidak terluka, kan? Senyum Paman Gong menghilang, dan bertanya dengan serius. Desta mengangkat bahu dan mengatakan tidak apa-apa, meskipun kala itu terluka oleh pisau, dia pulih dengan sangat cepat berkat bantuan obat yang diberikan oleh pria misterius itu. Bahkan tidak sempat merasakan sakit, lukanya sudah mulai mengering. Jadi kepulangannya kali ini ke rumah keluarga Chu, selain ingin merayakan ulang tahun kakek, juga ingin mencari tahu informasi tentang pria misterius itu. Meskipun keluarga Chu seperti keluarga super di dunia, dan dikatakan sebagai keluarga sekuler, apakah pria itu bukan orang sekuler? Apakah di dunia ini ada orang yang melebihi sekuler, mengambang seperti makhluk abadi? Seharusnya tidak mungkin. Desta tidak percaya pada hantu dan dewa. Dan lebih tidak percaya di dunia ini ada yang abadi, palingan orang yang memiliki kungfu yang lebih hebat saja, tunggu dia menyelidiki dengan jelas, sudah bisa mengetahui asal-usul orang itu. Masalah tuan muda ketiga. Benar sangat disayangkan, jelas-jelas sewaktu kecil memiliki hubungan baik dengan tuan muda kedua, dan sangat mengerti tata krama, kenapa sekarang berubah menjadi seperti ini? Paman Gong seolah mengingat sesuatu dan menghela nafas. Setiap orang memiliki kesempatan masing-masing. Tuan muda ketiga bisa berubah menjadi seperti ini, tentu saja ada hubungannya dengan keadilan keluarga, meskipun sangat kejam, tapi tidak ada pilihan lain. Lagi pula, keluarga Chu adalah keluarga super, kalau tidak menggunakan sedikit trik, sama sekali tidak bisa memilih pewaris yang cocok dan itu akan menghancurkan keluarga Chu. Ekspresi Paman Ding juga berubah, tapi kembali normal dan berkata dengan santai. Desta juga merasa emosi. Perseteruan kakak adik terjadi pada dirinya, ini memberikan pukulan yang besar kepadanya, tapi kenyataan memang seperti itu, dia yang tidak bersedia mempercayainya, tapi itu sudah terjadi. Karena begitu, mari kita jemput tuan muda ketiga, lalu menyerahkannya kepada tuan besar, ucap Paman Gong dengan serius. Tentu saja Desta dan Paman Ding tidak memiliki pendapat, lalu membawanya menuju ruang bawah tanah gedung Sky. Pota dan Raijin dikurung di sini. Ketika mendengar pintu ruang bawah tanah berbunyi, sepasang mata Pota yang kesepian kembali bersinar. Ketika melihat Desta, tatapan Pota tiba-tiba menunjukkan kebencian. Desta, kenapa kamu ada waktu datang melihatku? Ucap Pota tersenyum dingin, sepasang matanya menatap Desta. Desta mengangkat bahunya, dengan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya. Kalau bisa. Seumur hidup ini aku tidak ingin melihatmu, tapi kamu melanggar peraturan keluarga, bagaimanapun harus menerima hukuman, tim penegak hukum keluarga Chu sudah tiba, hari ini akan membawamu pergi. Ketika mendengar tiga kata tim penegak hukum, wajah Pota menjadi putih pucat, seolah mendengar hal yang paling menakutkan di dunia. Sebelum dia mencerna maksud ini, nama teks hukum yang tergantung di leher Paman Gong sudah terlihat. Paman Gong. Pota mengenal Paman Gong, ketika dia melihatnya, dia ketakutan seolah melihat musuh. Paman Gong berjalan ke hadapan Pota, menarik nafas dan berkata, "Kalau tahu akan seperti ini, untuk apa berbuat seperti itu?" Dia melambaikan tangannya.
Kedua anggota tim penegak hukum yang mengikuti di belakang, segera membuka borgol yang ada di tangan Pota, lalu menggantinya dengan borgol keluarga Chu, dan bersiap-siap membawanya atas. Ekspresi Pota yang kesepian, seolah sudah mengetahui ajalnya, ketika melewati Desta, dia berteriak keras. Desta, jangan kira setelah kamu menghabisiku, sudah bisa menjadi pewaris keluarga Chu. Dari kecil kamu disayangi kakek, semua orang mengetahui ini, kita semua cucu kandungnya, atas dasar apa kakek lebih baik padamu? Kamu pikir orang yang membencimu dan menginginkan kematianmu hanya aku seorang? Haha. Rasa sayang kakek padamu itu tidak palsu, tapi itu juga memberikan jebakan besar padamu, kamu tunggu saja, meskipun aku gagal, kedepannya akan lebih banyak orang yang mencari masalah denganmu. Tidak peduli bagaimana mereka bersaing, tapi tujuan utama mereka adalah kamu. Hahaha. Dia berteriak dengan patah hati, lalu dikawal keluar dari ruang bawah tanah. Wajah Desta putih pucat pada akhirnya berubah menjadi senyum masam, menggelengkan kepalanya dan mendesah. Benar apa yang dikatakan Pota, sejak kecil kakek menyayanginya, awalnya itu hal yang baik, tapi sekarang kalau dipikir-pikir, kakek sedang menggali lubang untuknya. Sekarang pertandingan ahli waris sudah semakin dekat. Pewaris lain pasti khawatir karena Desta disayangi, apakah mungkin Desta akan ditetapkan oleh Tuan Besar secara sepihak menjadi pewaris keluarga Chu? Karena hal ini, mereka tidak berani bertanya kepada Tuan Besar, yang bisa mereka lakukan adalah menghabisi Desta, kejadian seperti ini tidak akan terjadi lagi. Kalau Pota tidak membohonginya, mungkin orang yang diam-diam memantaunya tidak sedikit, hanya saja Pota berada di Yozuda lebih dekat dengannya dan tidak tahan untuk bertindak. Dia belum siap sepenuhnya, jadi tindakannya penuh dengan celah, lalu memberi Desta kesempatan untuk membalikkan keadaan. Karena ini juga, kalau ada orang yang ingin menyerang Desta, mungkin mengambil kejadian ini sebagai pelajaran, merencanakan trik demi trik, tiba saatnya, Desta akan dalam bahaya. Tuan muda kedua, apakah kamu khawatir Tuan dan Nona muda lainnya akan mencari masalah denganmu? Paman Ding menyadari ekspresi Desta berubah tidak wajar dan bertanya. Desta mengangguk dan berkata, Pota seharusnya tidak membohongiku, dan aku merasa dia masih menyembunyikan sesuatu. Sembunyikan apa? Paman Ding tertegun dan bertanya dengan penasaran. Paman Ding, ada pepatah tua mengatakan hati manusia tertutupi oleh kulit. Sekalipun kakek menyayangiku, hingga membuat semua kakak adik membencinya, dan waspada kepadaku, tapi itu tidak menandakan mereka akan saling percaya dan saling menjaga. Mendengar maksud Pota, orang-orang itu kemungkinan besar bekerja sama bersiap-siap menghabisi Desta, lalu bersaing secara adil. Tampaknya seperti itu, ucap Paman Ding diam-diam mengangguk. Desta berkata, karena bekerja sama, di antara mereka pasti ada yang mengorganisir, yang artinya, organisator itu paling membencinya, dan tidak sabar ingin membunuhnya. Kalau aku bisa menemukannya, baik berdamai atau berkelahi, itu akan lebih baik daripada menghadapi mereka bersamaan bukan? Begitu kata-kata ini diucapkan, ekspresi Paman Ding kembali berubah, Tuan muda kedua, maksudmu? Maksudku, mungkin kali ini kembali ke rumah keluarga Chu tidak akan aman, ucap Desta tersenyum mengangkat bahunya. Seharusnya tidak mungkin. Di rumah keluarga Chu masih ada Tuan Besar, tidak peduli seberapa besar nyali mereka juga tidak berani bertindak sembrono di hadapan Tuan Besar, ucap Paman Ding tersenyum. Atau, Desta menyipitkan matanya, dan bergumam sendiri. Lalu dia bersama Paman Ding meninggalkan ruang bawah tanah. Kembali ke villa. Vero sudah mempersiapkan segalanya. Ada message untuk Abang. Brokat panjang di tangannya, itu adalah hadiah ulang tahun yang disiapkan dia dan Citra selama semalam, dan tidak tahu di dalam berisi apa. Ketika Desta mendorong pintu masuk, kedua wanita ini duduk di sofa menunggunya.
Vero, Kak Cit, kalau kalian berdua sudah siap, tunggu aku di dalam. Kita dan tim penegak hukum keluarga Chu pergi bersama-sama, ucap Desta tersenyum. Citra tertegun, dan bertanya-tanya. Apakah aku juga ikut? Tentu saja, kamu dan Vero adalah kerabat terdekatku, bagaimana mungkin aku hanya membawa satu orang, kalau begitu, Vero pasti akan menjadi orang pertama yang tidak senang, ucap Desta tersenyum. Vero terkikik di sebelahnya, memeluk Citra dan berkata, Kak Cit, kita akan bertemu dengan para tetua, kalau kamu membiarkan aku pergi sendirian, aku pasti akan gugup setengah mati. Tiba saatnya akan sangat memalukan, orang-orang itu pasti akan mengambil kesempatan ini menertawakan Kak Desta. Kalau kamu pergi bersama denganku. Aku tidak begitu takut, lagi pula kamu terlahir dari keluarga besar, kamu tahu lebih banyak etiket dariku, jadi kamu harus pergi bersama denganku, tidak boleh menolak. Mendengar kata-kata ini, Citra tahu dirinya yang ingin menolak akan sia-sia. Melihat ekspresi Desta dan Vero, keduanya sudah merencanakan ini sejak awal, salahkan dia yang terlalu polos, sama sekali tidak mewaspadai kedua orang ini. Tapi aku tidak menyiapkan hadiah, Citra tiba-tiba mengingat sesuatu, ekspresinya tiba-tiba menjadi cemas. Dang dang dang. Vero tertawa keras, tiba-tiba mengeluarkan sebuah kotak brokat dari belakang, dan menyerahkannya kepada Citra. Dia mengedipkan mata kepada Citra dan berkata, Kak Cit, karena menginginkanmu pergi bersama denganku. Bagaimana mungkin aku tidak mempersiapkannya untukmu? Semalam ketika kita bekerja, bukankah aku menyuruhmu istirahat terlebih dulu, lalu aku memanfaatkan waktu itu, membantu membuat satu lagi. Kedua hadiah kita digabungkan baru akan menjadi hadiah yang seutuhnya, kakek Chu pasti sangat puas. Baguslah, Citra menghela nafas lega, dan dengan cepat pergi ke kamar berganti pakaian, lalu diberitahu Desta untuk tidak memakai pakaian yang terlalu mewah. Lagi pula ulang tahun kakek adalah besok, sekarang mereka pergi, dan nanti malam akan ada desainer khusus yang menyediakan gaun untuk mereka. Pastikan tidak meninggalkan apapun, mereka bertiga keluar dari villa, tidak lama tim penegak hukum tiba. Mereka bertiga masuk ke mobil yang ada di tengah, dan keluar dari distrik Akihabara yang megah. Sepanjang jalan, Vero penasaran dengan hal-hal di sekitarnya. Ketika di rumah keluarga Chen, dia selalu menjadi itik buruk rupa yang tidak memiliki rasa kehadiran, tidak hanya tidak ada pakaian dan rok baru untuknya, bahkan bermain di luar juga tidak boleh. Gito dan Wulan hanya mengajak Vina keluar bermain, dan dia bertanggung jawab melakukan pekerjaan rumah dan lainnya. Kali ini bisa keluar melakukan perjalanan jauh, membuatnya sangat terkejut. Namun, yang lebih mengejutkannya adalah konvoi mobil tiba di bandara kota Osaka setelah mengemudi selama 2 jam. Tampak jelas, jalan berikutnya tidak dapat dicapai dengan mobil. Dan harus naik helikopter, nafas gembira Vero tidak bisa tenang, dengan ditemani Desta dan Citra, dia perlahan-lahan naik ke helikopter pribadi keluarga Chu. Sebelum tangannya menamparkan, satu tangan yang kuat menjulur keluar, memegang pergelangan tangannya dengan erat. Bi, beraninya kamu menahanku. Mei Mei membelalakan kedua matanya dan hampir saja pingsan. 1 minggu yang lalu, dia dan tuan muda kelima pulang lebih awal. Sesampai di sini, dia baru mengerti apa yang dimaksud dengan kehidupan selir di zaman kuno. Para pelayan melihatnya dengan hormat, berbicara dengan hati-hati, memenuhi kesombongannya tidak tertandingi. Dia sudah terbiasa memerintah dan sekarang ada seseorang yang berani melawannya, mana bisa dia menahannya. Siapa kamu, beraninya tidak mendengar kata-kataku, percaya tidak aku panggil tim penegak hukum membunuhmu, teriak Mei Mei dengan suara tajam. Kamu bahkan bisa membuat tim penegak hukum mematuhimu, Desta mengerutkan kening, merasa sedikit terkejut.
Mei Mei tertegun sejenak, hatinya merasa bersalah, tentu saja dia tidak bisa memerintah tim penegak hukum, dia mengatakan begitu tidak lain hanya untuk meningkatkan harga dirinya. Tapi sebenarnya, dia tidak akan mengakui begitu saja dengan mudah. Dia berkata dengan dingin. Iya terus kenapa, aku beritahu kamu, ini rumah keluarga Chu, aku nyonya muda keluarga Chu, kamu tidak sopan padaku, ajalmu hanya ada satu kata mati, apakah kamu mengerti, dasar manusia rendahan. Piak. Begitu kata-kata Mei Mei diucapkan, Desta mengangkat tangannya dan menamparkan wajahnya. Para pelayan yang melihatnya, tiba-tiba memancarkan senyum di wajah mereka, hati mereka sangat senang. Wanita ini bersikap sombong dan bertindak semena-semena cukup lama hanya dengan mengandalkan tuan muda kelima yang menyukainya. Dia sangat pintar, hanya saja sangat kejam ketika menghadapi pelayan. Ketika menghadap para tetua, dia pintar dan bijaksana, mulutnya manis, menghibur para tetua hingga senang, bahkan semua orang yang berada di lokasi berharap bisa menjadikannya sebagai putri angkat. Jadi selama seminggu ini, tidak ada yang berani bersikap tidak sopan padanya, bahkan Paman Fu kepala pelayan hanya bisa menghindar dan tidak berani melawannya. Beraninya kamu memukulku, mati kamu, akan aku bunuh kamu, ku bunuh seluruh keluargamu. Mei Mei yang marah, meraung dengan keras. Begitu kata-katanya diucapkan, terdengar suara batuk pria tua dari belakang. Semua orang terkejut dan melihat ke belakang dengan tergesa-gesa. Ketika mereka melihat sosok pria tua itu berjalan perlahan ditemani oleh banyak anak-anak keluarga Chu. Semua wajah pelayan tiba-tiba berubah dan terburu-buru berbaris, menundukkan kepala mereka dengan hormat. Tidak salah, saat ini pria yang ditemani semua orang adalah Tuan Besar Kepala Keluarga Chu, Barata Chu. Dan di samping Barata adalah Tuan dan Nona muda yang pulang lebih awal dari Desta, diantaranya ada Tuan muda kelima. Mei Mei yang melihat ada orang datang. Hatinya tertegun sejenak. Kemudian matanya berputar, mengeluarkan air mata, pura-pura memiliki ekspresi yang menyedihkan dan lemah, melepaskan diri dari kendali Desta, dan berlari ke arah Tuan muda kelima. Sayang, kenapa kamu baru datang? Aku hampir mati ditindas pelayan menjijikkan ini, kamu lihat mereka, beraninya memukulku. Mei Mei datang ke hadapan Tuan muda kelima, suaranya yang menangis terseduh-seduh, ditambah dengan wajahnya yang merah bengkak, terlihat seperti itu. Kalau dulu, dia menangis membuat onar seperti itu. Morta akan memeluknya dan tiada henti menghiburnya, para tetua juga akan menghibur dan menghukum para pelayan yang tidak tahu sopan santun, membantunya menghukum mereka. Tapi kali ini, Morta tidak bergerak sedikit pun, dan para tetua saling memandang, seolah seperti kehilangan suara. Mei Mei memiliki firasat buruk di dalam hatinya, tapi dia tidak berani menunjukkannya, apakah itu karena kehadiran Barata? Wibawa kepala keluarga Chu ini sangat kuat. Dan juga satu-satunya yang membuatnya tidak berani sok pintar setelah datang selama 1 minggu, tapi yang dipukul saat ini adalah dirinya, dan yang dirugikan juga dirinya. Kalau begitu tidak peduli seberapa agung Barata, pasti akan membantunya bertindak kan? Para pelayan itu pasti mati. Hatinya berpikir dengan kejam, dengan berani menatap Barata, berkata dengan menyedihkan. Kakek, aku. Tidak menunggu dia mengatakan keluhannya, Barata mengangkat tangannya, menghentikan dia mengatakan kalimat selanjutnya. Melihat Barata menyipitkan mata, memegang dagunya, menunjuk ke arah Desta, tadi kamu mengatakan ingin membunuh seluruh keluarganya? Mei Mei tertegun, wajahnya tiba-tiba menjadi gelisah. Di hadapan para tetua, dia biasanya menunjukkan dirinya yang berpendidikan dan pengertian. Kali ini berkata kata-kata kasar, dan didengar oleh Barata, benar-benar sial, pantas saja Morta tidak berani mengatakan apa-apa, ternyata karena membuat kakek marah.
Ketika dia hendak mengakui kesalahannya terlebih dahulu, lalu melemparkan tanggung jawab kepada Desta dan lainnya. Barata tiba-tiba melirik pengawal di sebelahnya. Pengawal itu segera mengeluarkan pistol dari pinggangnya, lalu melepaskan tembakan di atas langit. Tindakan ini terjadi dengan singkat. Ekspresi Mei Mei berubah menjadi putih pucat. Tatapan matanya penuh dengan ketakutan, tidak tahu apa yang ingin dilakukan Barata, apakah karena dia mengatakan kata-kata kasar, lalu menginginkan nyawanya? Ketika Mei Mei gugup ketakutan, Barata kembali memegang dagunya. Pengawal itu segera menyerahkan pistol ke tangan Mei Mei. Sekarang, pistol berada di tanganmu, kita semua keluarganya, kalau kamu ingin membunuh maka bunuhlah, ucap Barata memandangnya, dan berbicara dengan nada tidak terburu-buru dan pelan. Karena nada ini membuat sekujur tubuh Mei Mei gemetar hebat, dan ditambah kata-kata Barata mengandung informasi, yang membuat kedua kakinya lemas, dan hampir saja terduduk di lantai. Pepelayan itu, salah, pria itu, anggota keluarga Chu. Dia melirik Desta dengan susah payah, menyadari penampilan Desta memang sedikit mirip dengan Morta. Dengan kata lain, Desta juga tuan muda keluarga Chu. Dan melihat para pelayan berkumpul menyambutnya, ditambah dengan Barata membawa anggota keluarga lain datang menyambutnya, bisa dilihat status tuan muda ini di keluarga Chu sangat tidak biasa. Dan dia malah menganggap tuan muda ini sebagai pelayan, bahkan meminta wanitanya melayaninya. Ya tahun, hal bodoh apa yang dia lakukan. Belum lagi, dia berteriak mengatakan akan membunuh seluruh keluarga Desta. Mengingat ini semua, Mei Mei merasakan ketakutan yang tidak terkendali menghantamnya, membuat matanya hitam dan pingsan. Pengawal, seret dan lempar ke laut beri ikan makan. Barata melambaikan tangannya sesuka hati dan berkata dengan santai. Pengawal di samping segera bergerak membawa Mei Mei ke pinggir pantai. Tatapan Morta sedikit tidak rela, tapi dia tidak berani melawan maksud kakeknya, hanya bisa melampiaskan ketidaksenangan ini kepada Desta. Ketika Desta melihat tuan besar, hatinya sangat senang dan bersiap-siap menyapa. Tiba-tiba merasa ada tatapan dingin yang menatap dirinya. Kalau dengan tatapan mata bisa membunuh orang, mungkin sekarang dia sudah hancur berkeping-keping. Dia melirik sekilas, menyadari tatapan mengerikan itu berasal dari anggota keluarga Chu, yang artinya berasal dari kakak adiknya. Sialan, ini masuk ke dalam sarang serigala, ucap Desta dengan senyum pahit dan kaku di wajahnya.